Saya Eki Nur Salma Agustiasi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia NIM 404220117. Saya akan memaparkan analisis buku Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia dengan penulis Heni Marwati dan K. Waskita Ningtyas yang terbit pada tahun 2021. Poin pertama, kelayakan isi. Keselarasan dengan tujuan kurikulum. Apakah buku teks mencerminkan kompetensi dasar dan capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka? Buku ini disusun sesuai keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 958/2020 yang menetapkan capaian pembelajaran untuk pendidikan menengah. Bab-babnya dirancang untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis, menyimak, berbicara, dan berpikir kritis sesuai kurikulum. Buku ini mengintegrasikan berbagai aktivitas pembelajaran yang bertujuan mencapai kompetensi dalam capaian pembelajaran tersebut. Dengan demikian, buku ini mencerminkan kompetensi dasar dan capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka, yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan melalui pembelajaran berbasis proyek, refleksi, dan kegiatan yang relevan. B. Relevansi materi. Apakah materi relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman? Buku ini mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif melalui berbagai proyek dan aktivitas pembelajaran seperti membuat teks argumentasi, poster, dan karya ilmiah. Materi dalam buku ini berfokus pada topik-topik yang dekat dengan kehidupan siswa dan relevan dengan konteks keindonesiaan, seperti ketahanan pangan lokal, keberagaman budaya, dan konservasi lingkungan. Tema ini membantu siswa memahami isu-isu nyata yang sedang dihadapi bangsa. Buku ini mengarahkan siswa untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, seperti membuat vlog untuk menyajikan berita atau mencari informasi tambahan di internet. Ini mendorong literasi digital siswa yang penting di era digital saat ini. Buku ini mengangkat pentingnya melestarikan kearifan lokal seperti pangan lokal, sekaligus mengaitkannya dengan tantangan global seperti perubahan iklim dan kebutuhan akan diversifikasi pangan. Ini membantu siswa mengembangkan perspektif global tanpa melupakan identitas lokal mereka. Hal ini terdapat pada halaman 2-3. C. Keakuratan materi. Apakah konten didukung oleh data, teori, atau sumber yang valid dan terbaru? Informasi dalam buku ini mengacu pada data dan konsep yang valid. Misalnya, teks argumentasi terkait pangan lokal mengutip sumber terpercaya seperti Kompas dan penelitian ilmiah. Contohnya seperti teks argumentasi yang terdapat dalam buku mengambil kutipan dari tajuk rencana Kompas. Ini ada di halaman 4-6. D. Pengembangan karakter dan profil pelajar Pancasila. Apakah buku membantu siswa mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, bernalar kritis, atau mandiri? Buku ini secara sistematis mendukung siswa untuk mengembangkan keterampilan akademik sekaligus nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Buku ini sering mengarahkan siswa untuk bekerja secara kelompok, seperti berdiskusi, membuat poster bersama, atau mempersiapkan drama yang ada di bab 5. Hal ini mengajarkan pentingnya kerjasama dan saling menghargai antar anggota tim. Kegiatan seperti membaca teks argumentasi secara kritis pada bab 1, menganalisis unsur intrinsik cerpen pada bab 3, atau menulis teks argumentasi berdasarkan data dan fakta pada bab 6, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Tugas-tugas individu seperti menulis puisi pada bab 4, resensi cerpen pada bab 3, atau jurnal membaca, mengasah kemandirian siswa dalam menyelesaikan tugas dan mengekspresikan ide mereka secara mandiri. Poin 2. Kelayakan penyajian. Apakah penyajian materi menarik dan memotivasi siswa untuk belajar aktif?
Buku ini mendukung keberpihakan kepada siswa dengan menghadirkan pendekatan pembelajaran yang relevan, kreatif, dan berbasis proyek pada bab 1, 2, dan 5. Penyajian materi juga dirancang menarik dan memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Poin 3, sistematika penyajian. Apakah materi disusun secara logis dan sistematis mulai dari pengenalan, penjelasan, hingga latihan? Setiap bab diawali dengan pengantar atau peta konsep yang menjelaskan topik utama, tujuan pembelajaran, dan pertanyaan pemantik. Hal ini membantu siswa memahami arah pembelajaran dan menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Materi inti dalam buku ini disajikan dalam bentuk penjelasan tentang konsep-konsep penting seperti jenis-jenis teks, argumentasi, persuasi, dan lain-lain, unsur-unsur pembangun, dan contoh-contoh penerapan. Penjelasan ini dilengkapi dengan definisi, contoh praktis, dan ilustrasi yang memperkuat pemahaman siswa. Dalam buku ini juga menyediakan berbagai aktivitas pembelajaran seperti diskusi kelompok, identifikasi ide kelompok, analisis fakta dan opini, serta menulis teks. Latihan ini dimulai dari tugas sederhana hingga yang lebih kompleks, memungkinkan siswa memahami dan mengaplikasikan materi secara bertahap. Poin 4, penyajian inovatif. Apakah terdapat elemen kreatif seperti ilustrasi, diagram, atau aktivitas berbasis proyek? Buku ini dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi untuk mendukung pemahaman siswa terhadap materi. Contohnya, pada bab tentang promosi produk pangan lokal, terdapat ilustrasi produk pangan lokal dan poster yang relevan untuk membantu siswa memahami jenis teks persuasi. Setiap bab diawali dengan peta konsep yang memberikan gambaran umum tentang struktur dan isi materi yang akan dipelajari. Peta konsep ini mempermudah siswa untuk melihat hubungan antar bagian materi secara visual. Buku ini juga menyediakan berbagai proyek kreatif yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif, seperti membuat teks argumentasi tentang ketahanan pangan lokal, mendesain poster untuk mempromosikan produk pangan lokal, menulis dan menampilkan drama tentang keberagaman budaya Indonesia, dan menulis karya ilmiah tentang konservasi alam. Poin 5, kelayakan bahasa. A. Kesesuaian bahasa. Apakah bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa? Buku ini menggunakan struktur kalimat yang mudah dipahami seperti dalam teks argumentasi dan tugas-tugas menulis yang dijelaskan. Topik seperti produk pangan lokal dan ketahanan pangan mencerminkan tema yang dekat dengan kehidupan siswa dan relevan dengan dunia nyata. Penjelasan teori disertai contoh dan latihan interaktif seperti menemukan ide pokok, membedakan fakta dan opini, dan menyusun paragraf dengan pola tertentu. Buku ini juga menyediakan gambar-gambar yang mendukung pembelajaran yang membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. B. Ketepatan tata bahasa. Apakah buku bebas dari kesalahan tata bahasa dan ejaan? Buku ini kemungkinan besar bebas dari kesalahan tata bahasa dan ejaan. Ada beberapa faktor pendukung, yaitu buku ini merupakan buku resmi dari Kementerian Pendidikan, sehingga buku ini pasti sudah melewati proses penyuntingan, dan buku ini juga mempunyai penelaah, penyunting, dan penyelaras bahasa yang memastikan tidak ada kesalahan tata bahasa atau ejaan. C. Penggunaan bahasa yang membangun. Apakah bahasa bersifat inklusif, mendorong rasa percaya diri, dan menghormati keberagaman? Buku ini menyajikan tema dan topik yang mencakup keberagaman budaya dan nilai-nilai Indonesia, seperti ketahanan pangan lokal, cerpen berlatar sejarah, dan keberagaman seni budaya, memberikan banyak ruang kepada siswa untuk berkreasi, seperti menulis cerita pendek, membuat poster, atau menciptakan puisi. Aktivitas-aktivitas ini dirancang untuk membangun kepercayaan diri siswa dalam berekspresi. Buku ini juga menampilkan topik tentang keberagaman pangan lokal dan budaya, seperti bab tentang produk pangan lokal Indonesia atau cerita pendek dengan latar sejarah bangsa. Hal ini mendorong siswa menghargai identitas budaya masing-masing daerah. Poin 6, kelayakan grafika. A. Tata letak dan desain. Apakah buku memiliki tata letak yang menarik dan memudahkan siswa membaca? Buku ini memiliki pembagian bab yang jelas dengan subbab yang diberi judul deskriptif. Hal ini memudahkan siswa
menavigasi isi buku. Setiap bab diawali dengan peta konsep yang memberikan gambaran menyeluruh tentang materi yang akan dipelajari, membantu siswa memahami alur pembelajaran. B. Kualitas ilustrasi. Apakah gambar, grafik, atau tabel mendukung pemahaman siswa terhadap materi? Gambar yang disediakan seperti ilustrasi jenis-jenis produk pangan lokal atau poster dengan tema tertentu sangat terkait dengan pembahasan topik ini. Ini membantu siswa memahami konsep secara visual seperti mengenal teks persuasi melalui poster, tabel dalam buku seperti tabel konjungsi dalam bahasa Indonesia pada tabel 11 dan tabel ciri-ciri poster, membantu siswa mengorganisasikan informasi secara terstruktur. Hal ini mempermudah siswa memahami konsep secara sistematis. Poin C. Konsistensi desain. Apakah penggunaan warna, font, dan elemen visual konsisten di seluruh buku? Buku ini menggunakan warna-warna sederhana yang relevan dengan tujuan pendidikan tanpa berlebihan sehingga tetap profesional. Buku menggunakan font Adagio Serif Family 11 atau 13 pp yang seragam di seluruh teks utama. Font ini dirancang agar mudah dibaca, khususnya untuk siswa SMA atau SMK. Setiap jenis aktivitas seperti membaca, menulis, berbicara, dan lain-lain diberi ikon yang sama di seluruh buku sehingga siswa mudah mengenali jenis tugas yang diminta. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.